Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar persiapan CPNS. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti tryout gratis TWK ya, silakan lihat video sebelumnya. Di sana ada 100 soal dengan durasi setiap soal itu 56 detik ya. Oke ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti atau sudah mengikuti tryout tersebut, semoga bermanfaat ya. Oke, kali ini kita membahas tentang tes intelijensi umum atau TIU atau TIU dengan analogi verbal ya. Ini contoh-contoh soal TIU ya. Ini ada 15 contoh soal dan pembahasan. Oke ya, kita lanjut soal yang pertama. Kaca, bening, kapas, titik-titik. A berat, B rajutan, C kasar, D lembek, E empuk. Nah, di sini ada kata-kata kaca ya. Di sini kaca. Coba kita lihat pakai pen. Di sini ada benda ya, di sini bendanya kaca, di sini bendanya kapas. Oke, di sini ada dua benda, ini satu, ini dua. Oke. Nah, di sini yang kita lihat di sini adalah kata-kata bening. Bening ini apanya kaca? Bening ini adalah sifat. Bening adalah sifatnya kaca. Berarti kita lihat sifatnya kapas itu apa? Berat, rajutan, kasar, lembek atau empuk. Jadi kalau kapas itu empuk ya, ini jawabannya harusnya yang E ya, empuk. Jadi kalau kaca punya sifat bening, sifat fisiknya bening, kapas punya sifat fisiknya adalah lembut. Ya, di sini soal, jika dapat soal seperti ini adalah soal benda. Ini benda yang di sini adalah sifat fisik yang melekat. Kaca memiliki sifat fisik bening atau transparan, sedangkan kapas memiliki sifat fisik empuk, lunak atau lembut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi kata lain dari empuk adalah lunak dan lembut. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Masih analogi ya. Tenun, kain, patung, titik-titik. Nah, di sini kita lihat nih. Ini tenun itu adalah proses ya. Ini proses. Berarti di sini kita proses. Tenun diproses menjadi kain, patung diproses menjadi apa? Nah, gitu ya. Coba pahat. B galeri, C seni, D arca, E seniman. Jadi ketika menenun itu hasilnya kain, jika mematung hasilnya adalah arca ya. Di sini hasilnya arca. Coba kita bahas hubungan analogi di atas adalah proses kerja. Nah, ini jika kerjanya menenun hasilnya kain ya, atau hasil akhirnya adalah kain. Jika prosesnya patung atau mematung atau membuat patung, hasilnya adalah arca. Hasil proses dari tenun adalah kain, hasil proses dari patung atau membuat patung atau mematung adalah arca atau wujud patung. Pahat, ini pahat adalah alat atau tindakannya ya. Seni adalah kategori dan seniman adalah pelaku. Oke ya. Jika teman-teman dapat soal seperti ini ingat ya, di sini adalah hubungannya adalah hubungan proses. Oke ya, proses kerja atau proses apapun itu ya, tapi di sini adalah proses. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pangkas rambut sama dengan purnama titik-titik. A bulan, B malam, C terang, D bintang, E gelap. Jadi di sini kita lihat nih, di sini adalah ada apa? Di sini ada pangkas, hubungannya apa? Di sini ada rambut. Coba kita lihat. Terus di sini purnama, hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah tindakan. Berarti kalau mangkas itu apa? Mangkas rambut atau pangkas rambut. Berarti tindakannya adalah efek utama yang ditimbulkan.
ya, pangkas rambut. Oke, sedang kalau purnama itu, kalau bulan itu bukan ya, bulan itu adalah benda atau bendanya. Malam itu bukan, terang. Kalau purnama itu adalah terang. Oke, bintang bukan, gelap bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang terang di sini. Kenapa? Di sini adalah sini purnama itu terang. Kalau pangkas itu rambut, kalau purnama itu terang. Tujuan dari pangkas ini atau tindakan adalah membuat rambut menjadi rapi, atau disebut ini ada proses implisit ya. Purnama, kondisi bulan penuh, memiliki efek utama atau memiliki peran membuat langit menjadi terang. Ya, di sini jawabannya adalah yang C, terang. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Hujan, banjir sama dengan api titik-titik. A, panas, B, gas, C, kebakaran, D, kayu, E, asap ya. Coba kita lihat di sini. Hubungannya apa? Hubungannya adalah tingkatan atau intensitas. Ya, di sini atau keadaan fenomena jika hujan itu menyebabkan banjir bisa ya. Kalau api menyebabkan kebakaran ya. Jadi hubungan analoginya adalah fenomena atau keadaan biasanya ekstrim dampak berlebihan. Jika hujannya terlalu deras atau terlalu lama atau curah hujannya terlalu ekstrim maka menyebabkan banjir. Jika apinya terlalu besar menyebabkan kebakaran ya. Soal selanjutnya, soal nomor 5 ini ya. Paragraf bab sama dengan jari titik-titik. A, kuku, B, tangan, C, lengan, D, telapak, E, tubuh. Paragraf bab jari titik-titik. Coba kita lihat, kalau paragraf itu unit terkecil ya, unit terkecilnya kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Berarti unitnya di sini adalah unit ya, unit. Kumpulan dari paragraf-paragraf bisa menjadi satu bab, oke ya. Atau unitnya paragraf, unit besarnya adalah bab. Atau yang menyusun bab. Terus kalau di sini jari-jari, jari atau jari-jari, berarti yang lebih besar daripada jari-jari di sini apa? Kalau ini terbesar ya, kalau terbesar berarti yang tangan. Jadi di antara jari-jari atau setelah jari itu adalah tangan. Paragraf adalah unit yang menyusun sebuah bab sebelum bab menyusun menjadi buku. Jadi jari-jari adalah unit terkecil dari penyusun tangan sebelum menjadi lengan dan tubuh. Oke ya. Soal selanjutnya, mata pisau, asas sama dengan pemerintah titik-titik. A, hukum, B, rakyat, C, negara, D, menteri, E, undang-undang. Hubungan analogi ini adalah subjek ya, objek atau subjek, pedoman atau aturan atau tindakan. Mata pisau itu adalah asas, kalau pemerintah itu adalah undang-undang. Oke ya. Mata pisau adalah objek yang diasah berdasarkan asas atau batu asah agar tajam, pedoman fungsional. Pemerintah adalah subjek yang mengatur atau bertindak berdasarkan undang-undang, pedoman hukum tertinggi. Oke ya, kita lanjut soal nomor 7. Dokter, rumah sakit sama dengan petani titik-titik. A, padi, B, cangkul, C, panen, D, sawah, E, desa. Hubungan analogi adalah di sini profesi ya, profesinya dokter. Oke, di sini profesinya petani. Terus tempat melakukan pekerjaan. Kalau dokter prakteknya atau bekerjanya di rumah sakit.
Kalau di sini petani bekerjanya di sawah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi kalau teman-teman dapat soal seperti ini soal-soal mudah ya. Ini bisa dilihat sekilas, ini bisa kelihatan, oh ini berarti dokter di rumah sakit. Kalau petani itu dilihat dari jawabannya, kalau jawabannya itu berarti oh sawah ya gitu ya. Dokter bekerja di rumah sakit, petani bekerja di sawah. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Lapar, makan sama dengan haus titik-titik. Jadi di sini adalah hubungan kebutuhan. Jadi kalau lapar itu kebutuhannya adalah makan, kalau haus kebutuhannya adalah minum. Oke ya. Jadi tindakan untuk mengatasinya, kondisi lapar diatasi dengan makan, kondisi haus diatasi dengan tindakan minum. Oke ya, kita lanjut soal nomor 9. Mikroskop, mikroba, teropong, titik-titik. A jauh, B galaksi, C observasi, D bintang, E astrolog. Di sini hubungannya adalah sebagai alat pengamatan. Di sini sebagai ini adalah alat untuk mengamati mikroba. Mikroskop digunakan atau alat untuk melihat mikroba. Terus teropong digunakan atau alat untuk melihat bintang. Jadi mikroskop digunakan untuk mengamati mikroba objek yang sangat kecil. Teropong digunakan untuk mengobati objek bintang, objek yang sangat jauh. Soal nomor 10. Brutal, lemah lembut sama dengan skeptis titik-titik. A keraguan, B percaya, C optimis, D logis, E sinis. Hubungan analogi ini adalah kata sifat atau antonimnya lawan kata. Kita lihat di sini. Di sini brutal. Di sini brutal, terus lawan katanya adalah lemah lembut. Berarti lawan kata dari skeptis adalah percaya ya. Antonim dari brutal atau kasar adalah lemah lembut, sedangkan skeptis berarti ragu-ragu atau tidak mudah percaya. Antonimnya adalah percaya atau yakin. Percaya atau yakin, oke ya. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Tidur, segar sama dengan lari titik-titik. Di sini apa yang kita lihat di sini? A cepat, B lelah, C olahraga, D pagi, E sepatu. Di sini adalah hubungan sebab akibat ya. Di sini tidur itu menjadikan segar atau menjadi segar, kalau lari menjadi cepat lelah atau menjadi lelah. Oke ya, coba kita lihat dulu. Benar gak? Tindakan aktivis ya, tidur itu menjadi segar akibat positifnya, sedangkan lari menyebabkan badan menjadi lelah akibat fisik yang paling umum. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya atau soal nomor 12. Bayi balita, matahari terbit titik-titik. A pagi, B siang, C senja, D gelap, E malam. Di sini apa? Di sini hubungannya adalah urutan dari bayi menjadi balita. Urutan ya, berarti dari matahari terbit sampai terbenam. Di sini ada terbenam enggak? Berarti enggak ada. Berarti kalau terbenam itu adalah kata lain daripada kalau pagi ini bukan, berarti kata lain dari senja. Hubungan analoginya adalah tahap awal dan sampai dengan tahap setelahnya. Contohnya nih urutannya pagi, siang, senja atau sore, habis itu
malam ya. Pagi, siang, senja, malam. Bayi adalah tahap pertumbuhan sebelum menjadi balita, bayi bawah 5 tahun ya. Terus matahari terbit itu pagi hari, adalah tahap sebelum menuju senja atau sore menjelang malam. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Sawah, padi sama dengan tambang titik-titik. A. Emas, B. Mesin, C. Tanah, D. Pekerja, E. Industri. Hubungan analoginya di sini adalah tempat ya, ini tempatnya, ini produknya atau yang dihasilkan atau yang diperoleh. Di sawah itu terdapat padi. Jika ditambang, di lokasi tambang itu terdapat emas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sumber hasil utama komoditas yang diperoleh sawah menghasilkan padi, tambang menghasilkan emas atau mineral bahan tambang lainnya. Namun emas adalah representasi komoditas yang paling khas. Oke ya. Soal nomor 14. Ilmu buku sama dengan filosofi titik-titik. Hubungannya adalah hubungan entitas abstrak ini ya. Ilmu diwujudkan didasari oleh unit-unit informasi yang tercatat seringkali di dalam buku. Terus kalau filosofi didasari oleh konsep gagasan yang mendasar. Berarti kalau filosofi itu adalah gagasan. Jadi jawaban yang B. Kita lanjut soal terakhir atau soal nomor 15. Revolver peluru sama dengan busur titik-titik. A. Panah, B. Tali, C. Sasaran, D. Pemanah, E. Target. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini harus jawabannya adalah panah. Meskipun kita lihat dulu ya. Revolver peluru. Revolver itu adalah hubungan senjata. Berarti ini hubungan senjata. Alat dan sasaran penggunaan. Karena revolver itu adalah alat yang digunakan atau ininya adalah peluru. Sedangkan kalau busur adalah panah atau anak panah ya. Jadi teman-teman kalau dapat soal seperti ini ya silakan pelajari lagi ya. Di sini kita sering mengulang-ulang ya agar terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Kita harus sering membaca KBBI ya, karena di sini ada beberapa serapan di analogi verbal ini ya. Jadi kalau ada kata-kata serapan itu kita harus tahu ya, nanti berdampak pada antonim, sinonim ya, juga seperti itu ya. Nanti ada yang seperti itu juga ya. Oke ya, demikianlah pembahasan tentang TIU analogi verbal 15 soal. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Akhir kata, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.